warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in lahum mu'allim hadal kitab syaikhana bin asyidi wa barakatuh bin al-mahali wa barakatuh min masyayikhina masyayikhina Muhammad Syekh Muhammad bin Karim wa barakatuh ala al-Asmadi ya Ahmad bin Sa'id wa tasawwur sirrun bil aziz wa rahmatullah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu, jagalah oleh kalian 'alas sholawati, atas beberapa sholat al-khamsi yang 5, biadaiha dengan melaksanakan as-sholawatil khamsi fi awqatiha dalam waktu-waktunya as-sholawat, was-sholatil wusta dan sholat yang paling bagus, was-sholatil wusta dan sholat yang paling bagus. Dia bermula sholatil wusta, al-asru itu sholat asar, atau subhu atau sholat subuh, atau duhur atau sholat duhur, atau ghairuha atau selain al-asru was subhu atau duhur. Wa afraduha bermula menyendirikan lafaz as-sholatil wusta atau menyendirikan sholatil wusta dizikri dengan disebutkan lifadliha karena utamanya as-sholatil wusta. Hafidhu 'ala sholawati wa sholatil wusta, jagalah olehmu sholat. Sholawat itu berarti sholat 5 waktu, wa sholatil wusta dan sholat al-wusta. Ini bukan ada sholat tambahan, bukan berarti ada sholat tambahan. Oh begitu, sholat itu selain 5 waktu ada sholat al-wusta, bukan begitu. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan sholat al-wusta ini. Sebenarnya sholat al-wusta itu sholat yang mana? Ini yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hikmahnya adalah agar setiap waktu sholat itu kita akan selalu beranggapan ini sholat al-wusta. Jadi ada motivasi, ada dorongan untuk kita segera melaksanakannya. Jadi memang tidak dijelaskan secara nyata, secara jelas sholat al-wusta itu sholat apa. Tapi para ulama berdasarkan beberapa tafsiran baik itu melalui ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, ada yang memberikan rumusan sholatil wusta. Ada yang menyebutnya sholatil wusta itu adalah sholat asar, ya, karena beratnya melaksanakan sholat asar. Kenapa disebut berat? Asar itu pada posisi di mana orang yang sedang melaksanakan aktivitas kesehariannya, waktu asar itu waktu lelah. Waktu asar itu waktu lelah, sehingga orang lelah disuruh sholat berat.
Nah itulah makanya sholat asar, sholatil wusta itu sholat asar. Ada yang mengatakan sholatnya sholat maghrib, ada yang mengatakan sholat al-wusta itu sholat isya, ada yang mengatakan sholat wusta itu sholat subuh, ya. Sholat subuh, ya. Karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya Quran yang dibaca di waktu fajar itu disaksikan, artinya disaksikan oleh malaikat. Quran yang dibaca di waktu fajar itu ya sholat subuh, sholat subuh. Karena orang sholat subuh di dalam bacaannya pasti ada bacaan Al-Quran. Al-Quran yang dibaca di waktu subuh itu masyhuda, disaksikan oleh malaikat. Karena pada saat subuh fajar itu adalah saat pergantian jaga shift tugas malaikat antara malaikat malam dan malaikat siang, itu ketemunya di waktu subuh. Jadi malaikat malam itu akan melaporkan perihal apa yang dilaksanakan, apa yang dilakukan dalam keseharian. Malaikat siang akan memulai aktivitasnya untuk menjalankan misi-misinya, tugas-tugasnya dari Allah. Ketemunya di waktu subuh, sehingga waktu subuh itu waktu pertemuan malaikat malam dan malaikat siang. Karena masyhuda, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Sehingga ada yang mengatakan bahwa sholatil wusta itu ternyata adalah sholat subuh. Jadi memang sengaja ini dirahasiakan agar hikmahnya setiap kita bisa mendapatkan spirit dorongan untuk melaksanakan sholat lima waktu. Karena salah satunya dari sholat lima waktu itu adalah sholatil wusta, sholat yang besar pahalanya, yang mana hampir semuanya itu ada pemiripan, apakah zuhur, apakah asar. Jadi kalau ketemu waktu zuhur, wah, sholat zuhur itu jangan-jangan ini yang sholatil wusta, semangat dia sholat zuhurnya. Asar begitu juga, jangan-jangan sholat al-wusta ini sholat asar, maghrib, isya, subuh, sehingga dia akan selalu semangat melaksanakan sholat lima waktu karena beranggapan salah satu di antara lima waktu itu adalah sholatil wusta. Wa qumu lillahi qanitin, wa qumu, dan tegakkanlah lillahi karena Allah bi sholati qanitin, seraya orang-orang yang orang-orang yang berbakti. Muti'ina, kila muti'ina. Al-qanitin, qanitina itu muti'ina, orang-orang yang taat. Liqaulihi, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu kunutin, setiap lafaz kunut, bermula setiap lafaz kunut bil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an, bahwa itu bermula kullu kunutin ta'atun, itu maknanya taat. Jadi setiap ada lafaz kunut di dalam Al-Qur'an itu artinya adalah taat. Qanitina berarti orang-orang yang taat. Rawahu Ahmad wa ghairuhu wa qila, dan dikatakan apa? Sakitina. Qanitina sakitina, yang tenang atau yang diam semuanya. Li hadits Zaid bin Arqam, karena ada hadisnya Zaid bin Arqam. Kuna, ada siapa kami, natakallamu itu berbicara siapa kami, fi sholati, di dalam sholat, hatta nuzilat, sehingga diturunkan apa ayat, wa qumu lillahi qanitin. Fa amarna, maka perintah siapa Nabi akan kami disukuti dengan diam, wa nahaina, dan melarang siapa Nabi akan kami anil kalami, dari berbicara. Rawahu Syaikhani.
Fa in khiftum, maka jika takut siapa kalian, maka jika takut siapa kalian min aduwin, dari musuh, awasailin, atau banjir, awasabuin, atau binatang buas, awasabuin, atau binatang buas, awasabuin, atau binatang buas, farijalan, maka seraya berjalan kaki, farijalan, maka seraya berjalan kaki. Lafaz rijalan jam'u rojilin, itu jamaknya lafaz rojilin, ay musyatin, artinya berjalan kaki. Sallu, maka sholatlah kalian, aurukbanan, atau berkendaraan, aurukbanan, atau berkendaraan. Lafaz rukbanan jam'u rokibin, itu jamaknya lafaz rokibin. Ay kaifa amkana, artinya bagaimana, amkana mungkin, siapa mungkin apa sholat, kaifa amkana bagaimana mungkin apa sholat. Mustaqbili al-qiblata, mustaqbilil qiblati, seraya menghadap ke arah kiblat, seraya orang-orang yang menghadap ke arah kiblat, au ghairiha, atau selain kiblat, au ghairiha, atau selain kiblat. Wa yumi'u, dan berisyarat siapa man, dan berisyarat siapa man birruku'i, dengan ruku', wasujudi, dan sujudnya. Jadi jika kalian khawatir, takut kepada musuh, atau takut adanya banjir, atau adanya binatang buas, farijalan, sementara kamu orang yang berjalan dengan kaki atau jalan kaki, aurbanan, atau berkendara, ya, atau berkendara, naik motor, naik mobil, naik bis, naik pesawat, apa rukbanan itu jam'u rokibin. Kaifa amkana mustaqbilil qiblati aw ghairihi, bagaimana mungkin dia bisa menghadap kiblat atau tidak. Nah, kalau ini boleh dilakukan menurut madhabina, boleh dilakukan dengan berkendara itu kalau sholatnya sholat sunnah. Jadi boleh saja begini, kamu mau ke pasar, belum sholat duha misalnya, sudah punya wudhu, naik motor, ini sholat sunnah ya, maka caranya boleh nggak kita sholat sambil naik motor? Bisa. Caranya sebelum berangkat menghadap ke arah kiblat dulu. Takbiratul ihramnya pertama menghadap kiblat. Allahu akbar. Sholli sunatal duha ataini. Mustaqbilal kiblati billahi ta'ala. Sambil naik motor, tapi pertama memulainya dengan menghadap kiblat. Oh, gas. Motornya digas. Nah, jalan berjalan. Baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, sambil naik motor. Motornya belok ke kanan, motornya belok ke kiri, nggak apa-apa, Fatihah terus jalan, baca surah. Setelah itu bagaimana? Saat rukuk dan sujudnya bil imam, dengan isyarat. Rukuk sujudnya dengan isyarat. Jadi sambil jalan sambil nunduk saja. Allahu akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu. Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kalau disapa, jadi mau kemana? Diem aja, jangan jawab. Jawab, oh ya om sholat, ya batal, sholat ngomong.
sholat pakai motor nggak apa-apa, sambil jalan naik motor. Asal itu dimulainya dengan menghadap. Selebihnya terserah Anda, mau belok kanan, belok kiri, sampai dengan salam nggak bisa. Ini kalau mau dipakai tak boleh. Ya, misalnya nggak sempet gitu sholat di rumah, karena kita buru-buru mau ngejar target, ngejar setoran misalnya. Ya udah, sholatnya begitu boleh, ya. Asal dimulainya dengan menghadap kiblat. Ini untuk sholat sunnah. Ya. Sholat sunnah itu kita punya keluasan, ya, punya cara yang mudah. Sampai-sampai kalau sholat sunnah itu berdiri itu bukan termasuk rukun. Kalau sholat sunnah berdiri itu bukan termasuk rukun kalau sholat sunnah. Berarti bagaimana? Ada orang sholat sunnah sambil duduk, boleh, nggak apa-apa kalau sholatnya sholat sunnah. Terawih capek, ya udah duduk. Mau kalau duduk dapatnya separuh, kayak nasi uduk bagi separuh. Sholatnya duduk dapat separuh dari sholatnya orang yang berdiri. Tapi batal nggak sholatnya? Tidak. Ya, kalau sholat sunnah, ketika kita mungkin capek sekali, boleh nggak dikerjakan dengan duduk? Jadi yang dikerjakan dengan cara naik kendaraan itu sholatnya sholat sunnah. Ya. Adapun pendapat lain, ya, yang mengatakan boleh, ya, boleh kita sholat seperti sholat pesawat. Ya. Ya, memang ada ulama-ulama kontemporer yang membolehkan, ya, seperti Nabiya Muhammad Al-Maliki membolehkan. Artinya karena ada hadis Rasulullah SAW, wa idza amartukum bi amrin faktuhu mastaqtum. Ketika diperintahkan kalian untuk melakukan suatu perintah, maka lakukanlah perintah itu mastaqtum, semampu. Kalau tidak mungkin melakukan dengan cara istiqbalul kiblah, tidak mungkin untuk melaksanakannya. Ya mastaqtum, semampunya. Artinya walaupun di tengah perjalanan tidak bisa menghadap ke arah kiblat, yang sebenarnya kalau dalam waktu yang wajar menghadap kiblat itu termasuk syarat daripada sholat. Jadi ini dalam kondisi tertentu, ya, bukan dalam kondisi bebas. Kecuali sholat sunnah. Kalau sholat sunnah kondisi bebas ya Pak. Kalau kondisi ini kondisi tertentu. Pak inhiftum, berarti posisinya kita dalam keadaan danger, dalam keadaan bahaya, seperti dikejar sabuk, hewan galak. Nah, waktu sudah mepet, mau sholat subuh, dikejar sambil lari-lari. Nah, bagaimana sholat sambil lari-lari? Ini sudah Allahu Akbar sambil lari. Sama seperti kalau sudah sholat khawf ketika dalam keadaan perang, situasinya sedang berkecamuk, sudah tidak lagi memakai cara-cara berbaris yang pertama, barisan yang pertama, sholat dulu bersama imam. Nggak bisa lagi melakukan seperti itu. Bagaimana cara sholatnya kalau sedang berkecamuk? Ya sudah, sambil sholat sambil mengayunkan pedangnya. Kita sedang berkecamuk perang, dan di situ kewajiban sholat harus dilaksanakan. Dia laksanakan tanpa menghadap kiblat, ya tanpa menghadap kiblat, karena memang situasinya tidak memungkinkan. Faida amintum, maka jika aman
kalian minal khaufi dari rasa takut. Minal khaufi dari rasa takut, fadhkuru maka ingatlah kalian Allah pada Allah. Aisallu artinya sholatlah kalian. Kama allamakum seperti telah mengajarkan siapa Allah akan kalian. Kama allamakum seperti telah mengajarkan siapa Allah akan kalian. Malam takunu dalam selagi tidak ada siapa kalian, selagi tidak ada siapa kalian, dalam selagi tidak ada siapa kalian, taklamuna itu mengetahui siapa kalian. Ayat qabla ta'lim ini artinya sebelum mengajarkan Allah akan qabla ta'limihi artinya sebelum mengajarkan Allah akan min faraidha dari beberapa fardunya sholat, wa hukumiha dan beberapa haknya sholat, wal kafu bermulakab di makna mithli itu dengan maknanya lafaz mithli, wa dan bermula mak masdariyah itu mak masdariyah, jadi maknya bukan maknawi tapi maknya mak masdariyah. Au mausulatun atau mak mausulah, au mausulatun atau mak mausulah. Walladzina yatawaffawna minkum, walladzina bermula orang-orang yatawaffawna fal yusu maka berwasiatlah siapa alladzina, fal yusu maka berwasiatlah siapa alladzina, wasiatan akan wasiat, wa fi qiraatin dan di dalam satu qiraah birraf'i dengan dibaca rafa, bukan wasiatan tapi wasiatun dalam satu qiraah. Alaihim artinya wajib atas alladzina, wasiat li azwajihim pada istri-istrinya alladzina. Wa yu'tuhunna dan memberikan siapa alladzina akan azwaji mataan akan sesuatu yang membahagiakan atau menyenangkan. Mataan akan sesuatu yang menyenangkan, artinya sesuatu yang tamatakna yang menyenangkan atau yang mendapatkan kesenangan siapa azwaj, ya tamatakna yang mendapatkan kesenangan siapa azwaj bihi dengan nyatanya minan nafaqati nafaqah wal kiswati dan pakaian. Ila tamamil hauli sampai sempurnanya setahun, min mautihim dari kematiannya, ila tamamil hauli sampai sempurnanya setahun. Ila tamamil hauli sampai sempurnanya setahun, min mautihim dari kematiannya alladzina,
Al-wajib yang wajib alaihinna atas azwaj apa tarabbusuhu menanti haul, apa tarabbusuhu menanti haul ghairu ikhrajin, ghairu ikhrajin seraya tidak mengeluarkan azwaj. Lafaz ghairu ikhrajin halun itu menjadi hal, ghairu ikhrajin seraya tanpa mengeluarkan atau mengeluarkan azwaj. Lafaz ghairu ikhrajin halun itu menjadi hal, ay ghairu mukhrajatin, artinya tanpa dikeluarkan min maskanihina dari rumahnya azwaj. Jadi orang-orang yang ditinggal mati oleh suaminya, perempuan atau wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan berada di dalam masa wa yadaruna azwaja walladzina yatawaffawna minkum, ya, orang-orang yang meninggal di antara kalian. Jadi tawaffawna itu pakainya di ilmu dore, berarti artinya bukan meninggal tapi akan meninggal. Misalnya dalam kondisi sakit parah yang akhirnya tidak mungkin sembuh, akan meninggal. Soalnya kalau diartikan meninggal saja, kemudian dipahaminya ini zamannya zaman madi, masa ada orang meninggal bisa berwasiat? Kan sudah mati. Berarti zamannya bukan zaman madi, ya, makanya pakainya fi'il mudhari, zamannya mustaqbal. Berarti apa? Akan mati. Berarti kondisinya memang sudah sakit yang parah. Kalau sudah kondisi seperti itu, maka wayadaruna azwajan, dan dia meninggalkan istri, ya, fal yusu wasiatan, maka berikanlah wasiat kepada istrinya, ya, wasiat. Jadi wasiat itu sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang nanti proses penerimaannya, takobutnya, serah terimanya itu setelah orang yang berwasiat mati. Kalau diserahkannya saat masih hidup, namanya bukan wasiat, namanya hibah. Tapi kalau diserahkannya setelah mati, yaitu yang disebut dengan wasiat. Mataan ilal hauli, sebagai sesuatu yang menyenangkan, ya, terhadap istri, minan nafaqati wal kiswah, dari nafkah dan pakaian. Jadi selama 1 tahun itu masih dapat diambil dari hartanya suami yang meninggal, karena dasar adanya wasiat. Boleh nanti ditasarrufkan untuk nafkah ilal haul sampai setahun, ya, untuk nafkah, kemudian untuk kiswah, untuk pakaiannya, ya. Dan ini berlaku sampai dengan masa penantiannya si Anissa. Jadi sampai dengan masa tarobusnya, masa iddahnya, wajib ikhraj, dengan tanpa diusir dari rumahnya. Jangan ada orang meninggal, anaknya laki-laki, mantunya disuruh keluar dari rumah. Kamu sudah gak ada suamimu, berarti kamu harus meninggalkan rumah. Gak langsung get out, silahkan pergi. Nah, jadi ini kejamnya, kejam. Gak boleh, gak boleh dia mengeluarkan, ya, mengeluarkan
istri yang ditinggal mati suaminya. Fa in kharajna, maka jika keluar siapa azwaj bi anfusihinna, dengan sendirinya azwaj, fala junaha, maka tidak ada dosa alaikum atas kalian, ya auliya al mayyit, wahai para walinya mayit. Wahai para walinya mayit, fima, di dalam sesuatu fa'alna, yang telah melakukan siapa azwaj, fi anfusihinna, di dalam dirinya azwaj, min ma'rufin, nyatanya berbuat kebaikan. Min ma'rufin, nyatanya berbuat kebaikan, syar'an, secara syara, kastazini, seperti berhias atau berhias, memakai nikah, memakai baju yang indah, yang bagus, watarkil ihdadi, dan meninggalkan berkabung, watarkil ihdadi, dan meninggalkan berkabung, waqat in nafaqati, dan putusnya nafkah, anha, dari azwaj, anha, dari azwaj. Jadi maka jika mereka, para istri-istri yang ditinggal mati suaminya itu keluar, artinya keluar dia dari rumahnya, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa bagimu, wahai para walinya mayit. Jadi kenapa ini kitabnya kepada para walinya mayit, orang tuanya mayit? Kenapa? Karena anaknya kan meninggal, anaknya laki-laki meninggal, dan sementara istrinya masih ada. Ini enggak boleh istrinya diusir, ditunggu 1 tahun, tunggu 1 tahun. Dalam 1 tahun itu masih berhak untuk menerima nafkah dan pakaian seperti halnya berdasarkan wasiat yang disampaikan oleh mendiang suaminya. Kalau dia keluar dari rumahnya, merasa nggak enak, saya sudah nggak ada suami, saya mau pulang aja, pulang ke rumah orang tua saya misalnya, yang nggak dosa bagi bapaknya si mayit, itu nggak dosa kalau misalnya dia melepas mantunya untuk keluar dari rumahnya, nggak dosa. Fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'rufin, tidak ada dosa bagi kalian terhadap apa yang mereka lakukan dengan dirinya itu, min ma'rufin, dari perkara yang baik, ya. Karena sudah selesai masa iddah, ya. Sudah selesai masa iddah, maka nggak ada dosa kalau membiarkan mereka itu, para istri-istri almarhum itu, kalau melakukan kebaikan. Contoh kebaikan itu misalnya dia tazayyun, tasjid, berhias, bersoleh, ya. Kemudian apa? Tidak lagi berkabung. Kalau masa iddah selesai, sudah tidak usah berkabung, dan itu tidak boleh dilarang. Tidak perlu berkabung lagi karena sudah selesai masa berkabung. Kemudian waqatin nafaqah, dan telah putusnya nafaqah daripada si istrinya mendiang atau istrinya almarhum. Jadi sudah nggak dapat lagi nafaqahnya. Jadi ini berlaku sebelum berlakunya ayat-ayat atau sebelum turunnya ayat-ayat tentang waris. Jadi ayat ini dinusak
Ayat yang menyatakan bahwa istri itu harus menunggu setahun dan apa yang dia dapatkan itu nafkah dan pakaiannya didapatkan dari harta yang diwasiatkan oleh suaminya. Ini adalah ayat sebelum dinusah. Sebab ayat ini nanti tidak berlaku lagi hukumnya setelah turunnya ayat tentang miros, tentang waris. Nah, kalau ayat tentang waris, bagaimana dengan status istri yang ditinggalkan oleh suaminya? Maka dalam ayat-ayat waris itu, kalau istri ditinggalkan oleh suami, jika dia punya anak, ada anaknya, maka dia akan mendapatkan sepertilapan. Kalau tidak punya anak, maka dia mendapatkan seperempat dari harta peninggalan. Jadi seperempatnya kalau belum punya anak. Kalau punya anak sepertilapan. Jadi ayat yang tadi tentang wasiat, ya, yang boleh nanti dimanfaatkan untuk nafkah dan pakaiannya si istri, ini ayat sebelum turunnya ayat tentang waris. Setelah ayat waris turun, maka hukum ini tidak berlaku lagi sebab sudah dinusah. Wallahu bermula Allah azizun itu maha mulia fi mulkihi di dalam kerajaan Allah, hakimun maha bijaksana bisuntihi di dalam perbuatan Allah. Wal wasiatu bermula wasiat al mazkuratu yang telah disebutkan mansukhatun itu telah dinusah. Mansukhatun itu telah dinusah. Mansukhatun itu telah dinusah di ayatil mirasi dengan ayat tentang waris. Wa tarabbusul hauli dan bermula menunggu 1 tahun di ayat arba'ati ashhuri wa asra itu dinusah dengan ayat 4 bulan 10 hari as-sabiqati yang telah lalu. Jadi kan di sini tadi apa? Setahun kan? Ya. Mustakmilina tamamil hauli, ya, sempurnanya 1 tahun. Jadi awalnya iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya itu setahun awalnya berdasarkan ayat ini. Ya, ayat li azwajihim mata'an wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli, ya, itu wasiat kepada istrinya, ya, tentang sesuatu yang membahagiakan istrinya itu selama 1 tahun. Jadi awalnya iddah itu 1 tahun untuk wanita yang ditinggal mati suaminya. Ini dinusah dengan ayat yang menyatakan iddahnya wanita yang ditinggal mati suaminya itu 4 bulan 10 hari. As-sabiqati yang lalu, al-mutaakhirati yang akhir, finusuli di dalam turunnya. Wasukna bermula menempatkan di rumah. Wasukna bermula menempatkan di rumah. Sabiqatun itu tetap laha bagi azwaj. Inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i. Jadi kalau ayat tentang penempatan di rumahnya itu tidak dihapus, tidak dinusah. Yang dinusah hanya tentang wasiat dan apa? Wasiat dan dengan apa? Tentang haul tadi itu, bahwa awalnya iddahnya sampai 1 tahun, ya. Awalnya iddahnya sampai 1 tahun, kemudian dinusah
dengan ayat yang menyatakan iddahnya seorang yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Wasukna bermula menempatkan rumah. Sabitatun itu tetap laha bagi azwaj inda Syafi'i menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Walil mutallaqati mata bil ma'ruf wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya benar.